70 diberikan peluang dan tidak bisa memanfaatkan. Saat itu, tahun 50-an, 60-an, mereka sudah menjadi negara berkembang, tapi sampai saat ini mereka tetap menjadi negara berkembang. Dan bahkan ada yang malah turun menjadi negara miskin. Karena tidak memanfaatkan opportunity, tidak memanfaatkan kesempatan, tidak memanfaatkan peluang yang diberikan. Dan terjebak pada middle income trap. Untuk itu perguruan tinggi dalam negeri harus terus didorong, harus dioptimalkan. Peringkat perguruan tinggi terbaik Indonesia harus terus diperbaiki berdasarkan US World yang ada setiap tahun. Saya lihat yang rankingnya 200 ke atas, masih kecil sekali, nggak usah saya sebut, karena kecil sekali. Dan nilainya masih di atas 100. Yang masuk ya top 100 atau top 50 belum ada. Inilah pekerjaan besar Bapak Ibu Rektor yang saya hormati. Meskipun tadi juga sudah disampaikan secara belak-belakan oleh Profesor Dr. Muhammad Nasih, keluhan-keluhan yang ada. Baik, dan saya senang belak-belakan seperti itu. Ada pemeriksaan, ada anggaran yang masih sangat kurang, dan yang lain-lainnya. Tapi sudah saya catat, Prof. Nanti langsung akan kami bicarakan. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. Negara maju 9,8%. Jauh sekali. Saya minggu ini akan rapatkan ini dan mengambil kebijakan policy untuk mengejar angka yang masih 0,45% ini. Nggak tahu anggarannya akan didapat dari mana, tapi akan kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis. Kejauhan sekali 0,45 sama 2,43. Angkanya memang kelihatannya, tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali? 5 kali lebih rendah kita dengan negara-negara yang tadi saya sampaikan. Bukan negara maju, belum negara dibandingin dengan negara maju. Lagi, saya sangat paham semua upaya tersebut membutuhkan anggaran, membutuhkan biaya, pembiayaan di tengah tekanan berat fiskal kita. Tapi apapun yang namanya sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan, dan itu akan menjadi kunci. Pembiayaan, pendidikan, dan riset tetap terus harus diupayakan seoptimal mungkin, bukan hanya dari APBN dan APBD, tapi juga pemanfaatan dana abadi yang kita miliki. Termasuk mungkin menghubungkan dengan industri lewat matching fund. Ini juga penting. Kalau kita lihat APBN untuk pendidikan dari 2009 sampai 2024, berarti 15 tahun, mencapai 6.400 triliun. Dana abadi LPDP pada saat dibuka 1 triliun. Sekarang sudah mencapai, di 2023 kemarin sudah mencapai 139 triliun. Dan jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat 7 kali lipat dari awal LPDP dibuka. Tapi ini masih jauh, masih sangat kurang. Saya kira perlu ditingkatkan paling tidak 5 kali lipat dari yang sudah ada sekarang. Memang butuh, sekali lagi, butuh anggaran dan pembiayaan yang besar. Tetapi tetap ini menjadi kewajiban kita untuk mencarikan jalan agar
rasio kita tadi bisa terangkat naik.